Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tema 6 dengan judul temanya Menuju Masyarakat Sejahtera untuk kelas 6 SD dan MI. Muatan pelajarannya hari ini kita fokus kepada PPKN, membahas tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam video ini nanti Ibu akan menjelaskan lebih spesifiknya mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena untuk dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat itu sudah dibahas di tema-tema sebelumnya. Jadi hari ini Ibu akan lebih menekankan kepada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Disimak baik-baik ya videonya anak-anak. Di sini Ibu akan bahas yang pertama dulu ya. Yuk, perhatikan nih. Pertama Ibu akan bahas tentang kewajiban melaksanakan pendidikan dasar. Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kesejahteraan dapat dicapai dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Nah, untuk mengembangkan potensi diri, salah satu bentuk upayanya adalah dengan melaksanakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan tingkat sekolah dasar dan di sekolah menengah pertama atau sederajat. Nah, kewajiban melaksanakan pendidikan dasar itu tertuang atau diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mungkin kalian pernah mendengar ini ya anak-anak ya, wajib belajar 9 tahun, yaitu sekolah pendidikan dasar namanya, dari SD dan SMP. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun. Jadi kalau dijumlahkan, 9 tahun. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, pemerintah mendukung pelaksanaan pendidikan dasar dengan membebaskan biaya pendidikan dasar. Nah, sekarang seperti yang kalian rasakan ya anak-anak ibu ya, kita sekolah tidak perlu ada biaya pembayaran seperti SPP kalau kita sekolahnya di sekolah negeri ya. Untuk buku paket juga sudah disediakan oleh sekolah. Kalian paling hanya menyediakan keperluan-keperluan lain. Tapi untuk sekolah sendiri kalian sudah dibebaskan biayanya. Ya. Kemudian pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memperbaiki fasilitas pendidikan, memberikan buku gratis, dan menyediakan pengajar yang profesional. Tuh, fasilitas pendidikan kita ya, kalian lihat di sekolah kita ada di bagian, kalau dari gerbang di bagian sebelah kiri itu ada perbaikan ya. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari upaya pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas pendidikan itu seperti sekolah dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti toilet, lapangan ya, itu namanya fasilitas-fasilitas pendidikan. Oke. Kemudian kewajiban mendukung upaya mencapai kesejahteraan. Nah, tadi karena pemerintah sudah memberikan hak kita, yaitu untuk mengikuti pendidikan dasar secara gratis, maka kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk mendukung upaya mencapai kesejahteraan tersebut. Kita lihat ya. Nah, masyarakat harus ikut mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Tanpa dukungan masyarakat, program tersebut akan sulit terwujud. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Masyarakat dapat memasang plakat bertuliskan jam belajar di desa. Nah, sebagai seorang siswa, kita juga bisa mendukung upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Kita bisa melakukannya dengan rajin belajar. Kita perhatikan dengan baik saat guru memberikan pembelajaran. Selain itu, kita juga harus menjaga fasilitas pendidikan yang ada di sekolah. Nah, kalian lihat ya anak-anak, gambar ilustrasinya di sini. Nah, di situ ada jam belajar bagi warga, yaitu dari 18.30 atau setengah 7 sampai jam 9 malam. Nah, itu
mungkin kalau kalian pernah mendengar berita di televisi, ada lingkungan sebuah RT atau RW, dia itu punya kebijakan jam malam. Nah, yang mana pada saat itu seluruh warga di daerah tersebut memastikan anak-anaknya semua belajar. TV tidak ada yang menyala. Jadi anak-anak itu belajar didampingi orang tuanya, ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, ya. Tentunya nanti akan berdampak pada kesejahteraan. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kita tuh juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita pelajari manfaat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara berikut yuk. Nih, kalian lihat ya anak-anak, di kolom yang berwarna oranye dan kuning ini adalah bentuk kewajiban kita. Sedangkan di kolom yang berwarna hijau adalah bentuk manfaat dari pelaksanaan kewajiban. Yang pertama, kita warga negara Indonesia itu wajib membayar pajak. Pajak kendaraan, pajak bangunan, pajak penghasilan, pajak pokoknya ya. Jadi pajak itu banyak jenisnya ya. Nah, yang mungkin paling sering kalian lihat ya seperti pajak kendaraan ya, atau kalian pernah makan di sebuah resto atau apa. Nah, di situ kan biasanya kalau kita minta bilnya itu ada tambahan biaya 10%. Nah, itu namanya pajak. Ya. Nah, apa sih kenapa kita wajib membayar pajak? Nah, ternyata kewajiban kita membayar pajak tersebut memberikan manfaat yaitu membangun sarana umum terus berjalan. Jadi uang yang kita bayarkan, pajak yang kita bayarkan itu diperuntukkan untuk pembangunan sarana umum ya, sarana prasarana umum. Kemudian sebagai warga negara kita juga wajib menaati aturan lalu lintas. Manfaatnya, nah, kita akan merasa aman saat menggunakan jalan raya kalau semua warga negara Indonesia menaati aturan lalu lintas. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Manfaatnya, kita akan merasa nyaman dimanapun berada. Yang keempat, melestarikan adat dan budaya. Nah, itu manfaatnya akan banyak keragaman adat dan budaya yang tetap terjaga. Kemudian, ini contoh terakhir ya, mengikuti pendidikan dasar. Manfaatnya apa? Kita mengikuti pendidikan dasar. Seminimal mungkin kita itu mampu membaca, menulis, dan berhitung. Ya, kemudian tentu saja banyak hal yang kalian dapatkan dari pendidikan dasar yang berlangsung kurang lebih selama 9 tahun ya. Bukan hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung, tapi masih banyak hal lain yang kalian peroleh dari proses belajar tersebut. Nah, jadi apapun kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai warga negara, sebagai anak, sebagai siswa, sebagai anggota masyarakat, tentu hal tersebut akan memberikan dampak atau manfaat atas pelaksanaan kewajiban kita. Nah, mengenai hak warga negara Indonesia itu telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau mungkin kalian sering dengar dengan sebutan UUD 1945. Nah, kita sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak setiap warga negara Indonesia itu harus dipenuhi oleh negara. Yuk kita cari tahu apa saja sih hak-hak kita yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat ya tabel di sebelah kanan ini, kanan layar kita. Di sini ada kurang lebih 11 poin hak warga negara Indonesia lengkap dengan pasalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ibu nanti akan bacakan 1-5 ya anak-anak ya. Nanti selebihnya kalian bisa baca lagi di rangkuman materi yang sudah Ibu share. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum itu diatur dalam pasal dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1. Kalian harus ingat ya, karena biasanya soal mengenai pasal-pasal ini keluar saat penilaian. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan undang-undang yang berkaitan dengan hak warga negara. Yang kedua,
Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Itu pada pasal 27 ayat 3. 4. Hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Itu ada di pasal 28C ayat 1. Kemudian yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Itu diatur dalam pasal 28E ayat 3. Nanti selebihnya kalian baca sendiri anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Kalau hak kita terpenuhi itu apa sih manfaat yang akan kita dapatkan? Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, pemenuhan hak warga negara memiliki banyak manfaat. Pemenuhan hak warga negara juga berkaitan dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hak dengan bijak. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Yuk, yang pertama. Kita berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Manfaatnya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya, meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi jumlah pengangguran tentunya kalau kita semua dapat pekerjaan yang layak. Yang ketiga, memperoleh perlindungan hukum. Manfaatnya apa? Nah, kita dapat mewujudkan keamanan dan keadilan serta ketertiban dan keteraturan. Di sini contoh yang keempat, hak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Manfaatnya apa? Mengurangi angka kematian ibu dan bayi dan menciptakan kesejahteraan umum. Ya, kalau saja hak kita mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan itu dapat diberikan kepada kita, tentu saja mengurangi angka kematian ya. Kemudian yang kelima, hak memeluk agama dan beribadah. Nah, manfaatnya apa? Yaitu menciptakan kerukunan dan rasa tenang bagi semua warga negara, karena kita bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang keempat, hak memanfaatkan sumber daya alam. Ya, kita sebenarnya punya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tapi tetap tidak boleh berlebihan. Ya, tetap harus memperhatikan lingkungan. Nah, kalau kita diberikan hak kita untuk memanfaatkan sumber daya alam kita peroleh, manfaatnya adalah bisa menciptakan kesejahteraan umum, karena kita bisa misalnya gunakan sumber daya alam tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Ya, misalnya dibuat sebuah produk, kemudian produknya dijual, itu dapat menciptakan kesejahteraan karena menjadikan lapangan pekerjaan bagi kita, dan mungkin bahkan orang-orang di sekitar kita. Ya, Ibu lanjut saja. Kemudian, melaksanakan hak dalam pemilu. Ini tidak lama lagi nanti kalian akan mendengar kabar lagi tentang pemilu. Pemilu itu adalah singkatan dari pemilihan umum ya anak-anak. Nah, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat seperti yang telah diatur dalam sila keempat ya. Nah, hak mengemukakan pendapat dapat dilaksanakan dengan pemilu, pemilihan umum. Ya, pemilihan umum ini bisa pemilihan RT, pemilihan kepala desa atau lurah, pemilihan wali kota, bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota DPR, DPRD, dan yang paling puncak adalah pemilihan presiden biasanya ya. Jadi banyak pemilu ini macam-macamnya anak-anak. Nah, namun agar bisa mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan usia tertentu, yaitu biasanya orang yang boleh pemilu atau mengikuti pemilu atau bahasa yang paling sering kalian dengar itu mencoblos, itu adalah setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah, baru boleh ikut pemilu atau ikut coblos. Nah, melaksanakan hak dalam pemilu berperan penting untuk kesejahteraan. Selain itu, melaksanakan hak dalam pemilu juga mendukung tercapainya tujuan nasional. Nah, melaksanakan hak dan pemilu juga dapat mempercepat pembangunan. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis juga dapat diraih dengan melaksanakan hak dalam pemilu. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Pentingnya melaksanakan hak. Kenapa sih kita nih melaksanakan hak? Maksudnya mendapatkan hak. Ya, karena hak itu kan adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kenapa kita harus
penting menerima hal yang seharusnya memang kita terima. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mendapatkan pendidikan. Nah, hal penting dari mendapatkan pendidikan itu adalah mencapai tujuan negara karena ikut mencerdaskan bangsa. Hak mendapatkan pekerjaan penting karena dapat memajukan negara, karena dapat meningkatkan perekonomian. Hak mendapatkan fasilitas kesehatan penting karena meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena semakin sedikit orang yang sakit. Yang keempat, hak mendapat pelayanan hukum. Nah, ini penting agar setiap orang itu dapat menegakkan keadilan bagi diri sendiri dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, hak ikut dalam organisasi masyarakat. Kenapa penting? Karena mengembangkan keterampilan dan potensi diri untuk berorganisasi. Ya. Kemudian bentuk pelaksanaan hak-hak warga negara. Yuk kita lihat di sini ya. Tujuan nasional akan mudah tercapai jika semua warga negara mau melaksanakan haknya. Ini sepertinya ada kekeliruan ya anak-anak. Ini yang berwarna hijau ini bukan pelaksanaan hak ya, tapi pelaksanaan kewajiban ya. Jadi ini pelaksanaan kewajiban ya, bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara ya. Nah, dengan melaksanakan kewajiban warga negara sebagai warga negara, tentu kita akan tujuan nasional akan mudah dicapai. Sedangkan jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka tujuan nasional juga akan sulit dicapai karena warga negara tidak mau melaksanakan kewajibannya. Ini ya Ibu tandai kewajibannya. Selain itu, kehidupan berbangsa dan bernegara juga tidak akan harmonis. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban. Ini Ibu tandai lagi kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelaksanaan kewajiban. Ibu garis tandai lagi ya, kewajiban warga negara. Ya, fokus ke bagian paling bawah ini, bentuk pelaksanaan kewajiban. Ya, kewajiban warga negara. Belajar dengan tekun di sekolah, itu bentuk pelaksanaan kita sebagai warga negara. Ya, karena tadi kita sudah diberi wajib untuk mengikuti pendidikan dasar ya, jadi harus belajar dengan tekun di sekolah. Kedua, belajar tari-tarian daerah Indonesia. Ketiga, mengikuti kompetensi tingkat internasional. 4, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Dan 5, menjaga kerukunan dalam perbedaan suku dan agama. Ini tadi contoh bentuk pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Nih, bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Yuk kita ini dekat bagian terakhir sudah. Selain mengikuti upacara kemerdekaan, kita sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab lain. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan suatu perbuatan. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang untuk menanggung perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dilandasi dengan UUD 1945. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara mempunyai banyak manfaat. Pelaksanaan tanggung jawab dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Ada beberapa bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Yuk kita simak ya. Yang pertama, menjaga nama baik negara. Tentu saja ya, apalagi di era globalisasi ini, di mana teknologi itu berkembang dengan pesat, dibuktikan dengan ada media sosial yang dapat menyebarkan info-info secepat mungkin. Jadi jangan sampai kita secepat mungkin dan info itu bisa menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus menjaga nama baik negara kita, jangan sampai kita bertindak yang dapat merusak nama baik negara kita. Yang kedua, menaati aturan yang berlaku itu pasti mau di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, apalagi sebagai warga negara. Ya. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Tentu. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Kelima, membina solidaritas antar sesama. Yang keenam, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini sudah banyak sekali kita pelajari ya. Dari tema 1 sampai tema 5 kemarin kita masih menyinggung sila-sila dan nilai-nilai dari Pancasila. Ibu harap kalian semua sudah bisa paham itu ya. Dan yang ketujuh, meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya. Oke, lanjut.
sikap bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini contoh pelaksanaan bertanggung jawab sebagai warga negara itu dengan cara membayar pajak. Ya. Nah, membayar pajak merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Tanggung jawab terkait pembayaran pajak adalah pembayaran pajak tepat waktu. Nah, jadi kita tadi punya kewajiban membayar pajak. Bentuk tanggung jawabnya adalah kita bayar pajak secara tepat waktu. Karena biasanya pajak itu ada periodenya dan itu sudah ada ketentuan tanggalnya. Ya, jadi kita harus bayar pajak tersebut jangan sampai jatuh tempo. Ya, kemudian dengan membayar pajak tepat waktu berarti kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab akan memberi manfaat bagi bangsa dan negara kita tentunya ya, karena pajak ini adalah salah satu pendapatan negara kita. Nah, hasil dari pajak tersebut nanti dipakai untuk pembangunan negara kita. Nih, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau kita melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampaknya adalah pembangunan nasional akan berlangsung dengan lancar. Kalau kita yang kedua, membina kerukunan dalam masyarakat, dampaknya tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, dampaknya tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, dampaknya adalah kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Kemudian menjaga kelestarian sumber daya alam, dampaknya sumber daya alam kita tetap terjaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama ya dan bisa dirasakan juga oleh anak cucu kita di kemudian hari ya. Begitu saja ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami, bisa dibaca kembali ya rangkuman materinya atau bisa langsung tanyakan ke Ibu. Ya, materi yang Ibu tampilkan di slide ini tadi Ibu kutip dari aplikasi atau website rumahjuara.com ya. Kalian juga bisa cek di sana untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.